Hai Kak Yunita, kita mau mulai jam berapa Kak? Hai Kak, iya dikit lagi ya Kak. Nih sih sebagian udah apa namanya banyak yang udah join juga nih dan untuk ambasador Raharja dari Peduli Hijab kebetulan sudah join juga nih Kak Ella. Hai Kak Ella. Halo Kak Ella. Kak Ella tunjukkan pesonamu dong Halo Kak Kak. Ella. Ya, halo Kak. Oh, On camnya dong Kak Ella. Ya biar mau pindah ke terlihat nih Kak Zoom nih. cantiknya. Udah baik-baik sayang. It's not that opinion when your heart's just like a drum, beating louder, no way to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, to that feeling we're just getting started. And when the nights get colder and the rhythms got you falling behind, Kak Ella ada dua zoomnya ya Kak. just dream about that Mau moment. yang satu buat suara When gitu you Kak. look yourself right in the eye, did you say I wanna dance to music got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a plans to live just like a golden and rolling like a dancing force. Kak Ella kita anak-anak murid We itu do, udah we pada do, we just ready for we know how to dance. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know Kak Ella ada that's dua not zoomnya Kak. just with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to Kak Ella bisa teson nggak Kak? Dengeran nggak suaranya? Oh iya kedengeran Kak. Kak, Kak Ella ini kira-kira yang di Zoom beberapa anak murid itu udah semuanya hadir atau mungkin ada yang belum nih, Kak? Kayaknya udah pada hadir deh. Oh udah pada hadir ya, oke. Mau dimulai aja apa gimana nih Kak Ella? Oke, silakan boleh. Boleh mulai. Oke. Mamoy, Mamoy mau introduce dulu nggak? Kenalan dulu mungkin atau dari aku apa gimana nih Moy? Kameranya di sini nggak bagus ya. Kamera di rumah. Berarti udah hampir banyak ya Kayla ya di sini ya yang udah join nih. Eh ada dari Kamila ya, ada Ade, ada Najwa, lalu ada Fanny, ada Ana, ada Berliana. Aduh Berliana nih namanya sama kayak mertua aku Berliana. Mertua aku namanya Berliana Siregar. Ini Berliana dari mana nih Berliana nih asalnya nih? Karena kebetulan sama namanya dengan mertua aku. Aku mau nyapa dulu dong, Berliana dong. Hai Berliana. Berliana apakah ada di sana? Wah, dia nggak ada nih Berliana nih. Lalu ada Elisa Royani ya. Ada Agung. Happy banget ya Kanita ya. Minggu ini kita kedatangan Ya, AR yang nah, jadi ini kita malam minggunya berfaedah ya teman-teman nih gitu kan. Ya, Allah.
mengikuti acara dari Ambasador Raharja yang memang kebetulan AR-nya ini adalah Kak Ella yang memang komunitas dari Peduli Hijab dan juga Kak Ella adalah salah satu guru. Nah, mungkin di sini sebelum perkenalan dari kita nih di sini, mungkin Kak Ella bisa perkenalan dulu deh Kak Ella dan juga bagaimana sih ini kesan dan pesannya Kak Ella terpilih menjadi ambasador Raharja yang ketujuh bareng Universitas Raharja. Mungkin Kak Ella bisa perkenalan diri dulu Kak Ella. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella liatin full mukanya dong Kak Ella. Nah, kan gitu kan bisa Assalamualaikum kelihatan warahmatullahi mukanya nih wabarakatuh. Kak Nama Ella. saya Oke. nama saya Nurlela. Saya sekarang ngajar di Sekolah Tafis Drotoluma Karawaci Tangerang. Ngajar mata pelajaran IPS. Kesannya sih alhamdulillah ya. Semoga didapatkan saya menjadi ambasador supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain dan bentar. Kak Ella masih di mute Kak. Ke mute Kak. Dengan kegiatan Raharja yang banyak banget ya, Kanita ya. Ya. Kak Ella seperti ada yang mengganggu ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi Kak Ella. Jadi itu siapa itu Kak Ella? Adiknya ya Kak? Oke, nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak. Oh, Kak Ella sedang berpindah posisi. Maaf banget nih, lagi rame banget soalnya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Oke, semoga bisa bermanfaat sih kegiatannya kan macam-macam ya setiap minggunya ya. Iya betul. Dengan materi-materi yang Berbeda. lumayan nih ya kan. Sekarang ini kan kita dibatasi aktivitasnya ya untuk bertemu dengan orang banyak karena adanya virus corona. Nah, dengan adanya webinar seperti ini ya kan tidak menutup kita untuk mencari pengetahuan dan informasi di luar sana dengan adanya webinar seperti ini. Semoga aja webinar ini bisa berjalan setiap minggunya gitu kan Nita. Iya, betul Kak Ella. Mungkin Oke. itu aja ya pesan dan kesannya dari saya. Wah, terima kasih Terima ya kasih banyak. Iya. Kak Ella atas perkenalannya gitu kan. Nah, di sini juga peserta-pesertanya sebagian mungkin dari anak didiknya dari Kak Ella waktu SMP juga ya yang memang sekarang beberapa adalah kelas 3 dan memang dilihat dari registrasinya ternyata ini dari beberapa sekolahan ya Kak ya. Gitu Iya. nggak hanya dari satu sekolahan saja gitu. Nah, mungkin di sini setelah dari AR-nya sendiri yang sudah perkenalan, mungkin dari Mamoy bisa perkenalan lebih dulu, Moy. Iya, Kak Yunita. Ini luar biasa banget ya bisa jalanin Ambasador Raharja sama Kak Ella, apalagi juga zaman sekarang. Tapi maaf nih Kak Ella, jadinya saya nggak enak soalnya mama nggak pakai hijab. Oh iya. Ya nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, Moy. Ya, takutnya, aduh gimana nih. Cuma yang nggak apa-apa ya, kita kan multi gitu ya, dan di sini berusaha untuk tetap sharing dan jalanin, dan indahnya adalah kita malam mingguan bareng di sini, bahkan bisa sampai terlihat di layar ada Kak Nin yang sambil lagi nyetir. Halo semuanya, happy. Apa Luar ya? biasa banget kan, Nin. Dan juga sebenarnya Mama sendiri juga. Jadi benar-benar anytime ya, dimanapun kita tetap bisa join dan support untuk kegiatan ini. Oke, Kak Yunita, tanpa berlama-lama Ambasador Raharja ini, dari Kak Yunita bisa share. Oh ya, sebentar ya. Aku mau share screen untuk materinya.
Wait ya, Moy, agak nge-lag sebentar. Oke, di sini Mama coba share screen. Udah bisa, udah terlihat slide yang Mama share, terlihat nggak? Loading juga, Moy. Dari mana? Oke, aku udah buka, aku coba share screen ya. Mama share. Udah terlihat belum? Belum terlihat Kak Yunita. Belum, sebentar. Ya. Nah, udah ya? Sekarang udah belum? Iya, sudah terlihat. Di slideshow ya. Tapi masih belum clear banget ya. Nah. Oh ya, ini ada video ya. Oke, sejalan nggak? Ya. Soundnya terdengar tidak? Terdengar Kak Yunita. Udah jalan, Kak. Oke, kita di sini ngelihat video sinematik mengenai inkubator ya sebagai pembukaannya. Nah, jadi ini nanti akan dijelaskan oleh kita apa sih konten inkubator. Oke, itu dia cuplikan dari inkubator ya. Oke, di sini tadi juga sudah kita lihat ya bahwa sebagian juga ada yang meretag nama-nama dari yang mengikuti Join Zoom ya, gitu. Ini adalah tata tertib untuk mengikuti kegiatan webinar AR ini. Oke, kita next. Oke, Moy, dipersilakan Moy. Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini kan kita membahas mengenai start partner gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman beberapa dari yang mengikuti Join Zoom ini, ya salah satunya mungkin adik-adik yang dari sekolah, ada nggak sih mungkin yang memang nanti cita-citanya, duh aku mau ini nih Kak, impian aku mau jadi entrepreneur, mau jadi owner sebuah brand gitu. Nah, itu pasti ada kan ya. Nah, malah kebetulan nih yang Kanita tahu nih, AR dari Peduli Hijab sendiri nih, Kak Ella. Nah, Kak Ella ini juga ini ya Kak ya, seorang dari entrepreneur ya Kak ya. Mungkin Kak Ella bisa sharing juga dong Kak tentang brand yang memang Kak Ella saat ini sedang geluti tuh di bidang apa sih Kak, dan bagaimana sih Kak perjalanan mengenai membuka usaha di tengah-tengah
kondisi COVID seperti ini nih, Kayla? Cerita apa namanya? Mulainya ya. Iya, betul, Kayla. Sebenarnya sih dari dulu banget sejak SMA ya, sejak kuliah itu memang background di kampus itu organisasinya itu memang divisinya itu kayak nyari sponsor, nyari uang-uang gitu, Kak. Nah, Oh ya. jualan. Jadi udah ada basicnya tuh kayak gitu, seneng ngeliat. Maksudnya seneng berhadapan sama orang lain, apalagi ketika orang lain itu suka sama produk kita. Oh iya, Nah, dari situ. Nah, dari awal kan jualan pulsa, jualan apa namanya Jadi produk-produk dari yang orang kecil-kecil lain. dulu gitu ya, Kak, ya, waktu Iya, pas pertama merintis kali dari coba hal-hal ya. kecil. Nah, sejalan dari itu ketika sudah mulai punya uang sendiri, Punya modal gitu ya, Kak, ya. ya, pas lagi sudah kerja sebagai guru, akhirnya tuh mulai tuh dari awal tuh pas lagi pandemi itu jualan sehat organik. Jadi dari makanan-makanan yang memang pada saat itu tuh lagi dibutuhkan. Jadi memang kita itu kalau dalam ilmu ekonomi itu melihat pangsa pasar itu apa sih barang yang dibutuhkan. Oh iya, oke. Gitu Jadi sih. kita melihat dari situasi yang dibutuhkan Iya. juga, biar nanti kita ngejaring konsumen pun juga enak gitu ya, Kayla, yang mudah ya. Iya. Oke, nah kalau sekarang yang dijalani ini bisnisnya apa nih, Kayla? Yang setahu Nah, aku nih, Kayla juga ada beberapa bisnis gitu loh ya, Kak, ya. Bener ya, Kak? Nah, sekarang sih alhamdulillah ketika sudah menemukan passion, sudah ada apa namanya skill-nya juga, sudah belajar dan lain-lain, akhirnya mutusin untuk belajar di bidang pastry atau di bidang baking gitu, Kak. Oh, berarti ke kuliner ya, Kayla ya? Ya, ke kuliner. Nah, ini Jadi, dari kulinernya sendiri, Kak, Kakak memang yang memang produksi memang benar-benar sendiri atau sebagai apa namanya kayak distributornya atau gimana gitu, Kak? Emang bikin sendiri gitu, Kak? Jadi self-employed dulu. Jadi benar-benar memang modal sendiri, buat sendiri, apa marketing sendiri sampai nganternya pun sendiri gitu. Jadi benar-benar memang merintis dari diri sendiri dulu, benar-benar sendiri gitu. Dari nol ya, Kak ya. Dari Nah, nol banget. Insya Allah dari apa namanya from zero to hero nih ya nantinya ya, Kak ya. Iya, memang dari zero to Karena kan memang yang hero. kita ketahui banyak banget nih kalangan-kalangan muda sekarang yang memang bisnisnya melesit banget gitu kan. Nah, mungkin nanti salah satunya Kak Ella bisa mengikuti jejak yang seperti itu ya, Kak ya. Amin, insya Allah. Nah, mungkin teman-teman juga di sini ya, nanti kita bisa ikutin jejak Kak Ella gitu. Nah, mungkin insya Allah Kanita pun juga bisa mengikuti seperti itu ya. Iya. Oke, lalu di sini kita follow your dream. Nah, become a startpreneur multi-product. Nah, itu maksudnya seperti apa sih gitu kan? Oke, nah di sini di Universitas Raharja banyak sekali mahasiswi yang berprestasi. Salah satunya nih teman-teman dari mahasiswa bisnis digital. Nah, di sini bisa dilihat ya di slide nih. Salah satunya adalah Kasabda Maulana. Nah, tadi sedikit aku lihat di apa namanya yang join Kasabda nih ada nih ya. Kasabda ikut join ya kayaknya Kasabda ya. Mana nih Kasabda? Nah, Kasabda ini adalah CEO dari Alphabet Blockchain yang memang di sini alhamdulillahnya nih di Alphabet Inkubator dengan Kasabda sendiri CEO-nya ini mendapatkan pendanaan hibah sebesar 250 juta rupiah nih teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ini pun juga memang digunakan untuk sertifikat-sertifikat yang memang sudah apa namanya disertifikasi benar-benar secara digital gitu yang memang sekarang kita ketahui nih apalagi kan zamannya COVID seperti ini semua serba digital betul ya Kak Ella ya bahkan sampai sekarang aja di sertifikat udah nggak pakai tanda tangan lagi bahkan menggunakan QR code saja gitu. Nah jadi ini adalah salah satu mahasiswa BISDI yang berprestasi yaitu Kasabda. Nah, di sini kira-kira apa sih teman-teman mau dong seperti Kasabda? Aku juga mau nih Kak, mau jadi CEO seperti Kasabda nantinya. Nah, ayo kita bergabung nantinya menjadi mahasiswa BISDI gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lagi lebih detailnya nih seperti apa dan bagaimana ya.
Oke, nggak hanya sampai situ aja ya, Kak Ella tentunya dan teman-teman semua yang ada di sini, gitu ya. Mahasiswa bisnis berprestasi yang lainnya ada Kak Sofil Milah nih. Nah, biasa dipanggil Milea ya. Nah, Kak Milea ini adalah CEO dari Gamey Chain. Nah, dari Gamey Chain juga, alhamdulillahnya nih ya teman-teman ya, di sini mendapatkan pendanaan sebesar 95 juta rupiah nih, gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, aduh aku pengen banget nih Kak buka usaha ini nih, atau mungkin Kak Ella punya usaha pastry ya. Tadi ya kita lihat dengar sendiri ya bahwa Kak Ella adalah ngerintis dari nol, dari benar-benar dari zero lah ibaratnya ya Kak Ella ya. Benar nggak Kak Ella? Betul, betul. Nah, Kak Ella pengen, aduh aku kayaknya pengen banget nih ngembangin bisnis kuliner aku, nggak hanya cuma marketinginnya secara manual aja, atau kita tahu sekarang apa namanya marketing itu kita harus kembangkan lagi ya berbasis Benar-benar. digital gitu kan ya Kak Ella. Nah, di sini Kak Ella, aduh aku pengen banget deh, nggak mesti harus apa namanya ordernya cuma hanya dari WA dan sebagainya. Aku juga pengen nih punya aplikasi sendiri gitu ya Kak Ella ya. Yang memang nanti mereka order semuanya udah jadi kesatuan di aplikasi tersebut. Mulai dari order, mulai dari pembayaran, sampai pengantaran. Nah di sini mungkin Kak Ella juga bisa mewujudkan apa namanya usahanya seperti itu gitu ya. Jadi seperti ini di sini Gamey Chain pun juga tentang apa namanya pembelajaran yang memang gimana sih menarik untuk mahasiswa. Jadi di sini pun juga nanti apa namanya mahasiswa belajar secara happy dan fun ya Kak Ella. Nah, jadi dengan Gamey Chain ini kita bisa lihat, jadi nanti si mahasiswa bisa sambil bermain atau mungkin antara tugas dengan apa namanya materi-materi kuliah itu dikombin dengan cara Gamey Chain ini games gitu ya Kak ya. Jadi sekarang dosen-dosen pun juga apa namanya memberikan materi nggak hanya seperti sifatnya yang kaku gitu loh Kak Ella. Jadi gimana sih caranya antara dosen dengan mahasiswa apa namanya bisa saling keterkaitan memberikan apa namanya materi tapi nggak hanya secara penjelasan dari PowerPoint saja gitu. Betul, betul. Di sini Gamey Chain ini hibahnya apa namanya terpilih gitu ya dan lolos mendapatkan pendanaan sebesar 95 juta nih Kak Ella. Nah, besar banget kan ya. Nah, di sini tadi Kak Milea juga udah hadir ya Kak Milea ya. Apa ada nih Kak Mileanya nih? Oh, nggak ada ya Kak Milea ya. Nah, next di sini. Nah, nggak hanya sampai Kak Sabda dan Kamilea saja gitu ya. Nah, di sini ada lagi nih mahasiswi bisnis digital yang berprestasi. Bahkan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh dari Kanesti ini selaku CEO dari Chai. Chai itu apa sih Kanita? Ya, nah Chai ini adalah Coffee Alphabet Incubator ya. Nah, di sini Kanesti ada ya, Kanesti tadi ya. Halo Kanesti. Halo Kanita. Nah, ini Kanestinya ada. Kanesti, Kanita mau minta tolong dong, coba Ya. apa namanya sharing-sharing pengalaman awal mula Chai ini berdiri bahkan sampai dengan saat ini nih. Bahkan Kanita kan tahu sendiri ya, bahkan kan di sini kita lihat juga di slide bahwa dari kegiatan dari Chai sendiri itu banyak sekali bahkan sampai kegiatan bakti sosial gitu ya Kanesti ya. Iya, betul. Nah, di sini aku mau tahu dong ceritanya mengenai Chai ini bahkan sampai bermanfaat banget untuk orang lain nih Kak. Boleh, tapi Nesti izin nggak on cam ya karena jaringannya lagi nggak bagus, Kak. Dengar suara indahnya Kanesti udah cukup Kak. Oke. Jadi halo guys, perkenalkan nama aku Nesti. Aku merupakan mahasiswi bisnis digital dan alhamdulillah dari semester 1 aku udah mempunyai produk startuppreneur sendiri yang pastinya didukung oleh inkubasi bisnis di Universitas Saharja yaitu Alphabet Incubator. Nama produknya adalah Chai atau Coffee Alphabet Incubator. Coffee Alphabet Incubator ini spesial banget menurut Nesti dan bagi Nesti, mungkin juga bagi semua pecinta chai ya, karena chai itu nggak cuma kopi biasa, chai itu
punya moto love in every gulp atau cinta di setiap tegukan. Kenapa? Karena penjualan chai ini setiap tahunnya kita ada event gitu, Kak. Jadi nggak cuma penjualanan biasa. Tahun ya, Kak. mencari Setiap tahun ya, iya, kan Esti ya? betul. Alhamdulillah udah terlaksana selama 3 tahun. Di setiap tahunnya mengumpulkan sebanyak 22 juta. Jadi sudah menyumbangkan uang donasi hasil penjualan 100% ke Yayasan Sayap Ibu itu sebesar 66 juta rupiah. Nah, itu Gitu. 66 juta rupiah itu dari hasil penjualan pure dari chai ini, Kak. Ya, Kak, ya? Betul ya, Kak? Iya, betul. Luar 100% biasa hasil banget, penjualanannya. Biasanya untuk event ini kita akan adain di 3-4 bulan. Jadi selama penghasilan 3-4 bulan itu kita kumpulkan 100% untuk didonasikan. Gitu. Iya banget ya, Kak, ya di sini ya. Jadi makanya nih saat ini chai memang benar-benar makin disukai karena memang kegiatannya sendiri aja sampai seperti ini ya, Kak, ya, hasil penjualannya sampai 66 juta bahkan untuk bakti sosial. Nah, luar biasa banget nih, makanya sampai sekarang pun jadi makin berkah ya, Kak, ya. Amin, doain semoga semakin sukses Seperti ke itu nih depannya. guys ya, salah satunya Kanesti juga ya, dia adalah CEO dari CHA, yaitu Coffee Alphabet Incubator. Luar biasa banget nih kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan sama anak Kanesti dan juga kita lihat secara langsung di slide-nya. Oke, lalu next. Nah, di sini teman-teman, nah jadi di Universitas Raharja ini kita ada yang namanya jurusan bisnis digital. Nah, bisnis digital ini memang jurusan yang memang trendsetter banget ya, karena memang sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat untuk saat ini gitu. Bahkan nih ya, untuk yang melakukan pendaftaran di bisnis digital sendiri aja ini saat ini udah waiting list, padahal kita belum tutup pendaftaran. Nah, luar biasa banget nggak tuh? Nah, jadi ini teman-teman, khususnya untuk adik-adik yang sekarang lagi nyari kampus ya, apalagi kan sekarang memang masih belum nunggu SBM nih. Nah, tapi mau punya cadangannya dulu nih. Nah, itu bisa dari sekarang juga daftarnya. Nah, di jurusan bisnis digital sendiri ya, jika nanti teman-teman yang kelas 3 sekarang ini mau daftar dan bergabung menjadi mahasiswa-mahasiswi bisnis digital, nah ini kita bisa lihat adalah mentor-mentor yang nantinya akan adik-adik temuin, teman-teman temuin pada saat kuliah ya. Nah, jadi di sini ada 4 dosen penggerak nih ya. Jadi nanti bisa ketemu meet our lovely mentornya nih. Nah, ada di sini tadi ada Mamoy sendiri ya. Mamoy itu nama lengkapnya Kurotol Aini Eskom MTI gitu. Lalu juga ada Pak Yusuf ya, selaku kaprodinya. Lalu juga ada Kaninda nih tadi juga hadir ya, Kaninda yang lagi nyetir tadi. Nah, salah satu dosennya ya Kaninda ya. Lalu juga ada dari Kahap gitu. Nah, ini adalah dosen-dosen yang luar biasa nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke jurusan bisnis digital, benar-benar beruntung banget bisa ketemu dari 4 dosen penggerak yang memang sangat luar biasa. Mulai dari segi pengajarannya, bahkan kita sudah lihat juga ya bahwa mahasiswi dari bisnis sendiri aja mereka sudah mendapatkan pendanaan hibah yang begitu besar. Bahkan nih, yang saat ini lagi berjalan dan alhamdulillah minggu depan mau akan presentasi, yaitu lolos hibah untuk kedai Reka. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu diragukan lagi deh untuk masuk bisnis digital. Bahkan ini juga dapat support langsung dari luar negeri nih, dari kampus luar negeri. Nah, kita bisa dilihat juga nih bahkan dari perusahaan-perusahaan luar negeri juga. Kita bisa lihat di sini ada dari India ya, ada Prof Angkur, juga ada Dr. Amar ya dari UK, terus juga ada dari instansi-instansi yang lain, mulai dari Executive Vice Presiden Viro, ada founder Vexanium, ada komisaris PT Pemasok Pasar Indonesia, bahkan juga ada brand koordinator dari PT Gagan Indonesia. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa yang memang nantinya akan mensupport bahkan ikut
andil dalam kesuksesan mahasiswa-mahasiswi bisnis digital, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak hanya dari dosen-dosen penggerak yang luar biasa ini aja, tapi dari instansi, dari perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya, yang ikut bergabung dalam mensukseskan dari anak-anak mahasiswa dan mahasiswa bisnis digital. Seperti itu. Dan lalu ya di sini kita bisa lihat nih, Kak Ella tahu nggak Kak ini tuh apa sih Kak Ella? Ada yang tahu ini apa? Ayo apa ini? Bagan ya, bagan. Nah ini kita bisa lihat nih kayak kerangka-kerangka gitu loh Kak Ella. Nah jadi ini adalah fishbone ya, kerangka ikan gitu ya. Jadi kan biasanya kita kalau makan ikan jadi kayak kerangka gitu kan ya Kak Ella. Ini adalah fishbone ikan. karena ini adalah yang memang mensupport dari jurusan bisnis digital juga, dan salah satu bisnis digital ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang di sini tengah-tengahnya bisnis digital hadir ya, yang memang di sini kita bisa ketahuin kita apa namanya bisa mengetahui dari bisnis intelligence ya, yang di atasnya open source, software engineering, Internet of Things. Nah, itu adalah pembelajaran yang memang nanti anak-anak dan mahasiswa-mahasiswa bisnis digital yang mereka akan dapatkan ya. Nanti belajar tentang blockchain ya. Terus tadi ada gamification for education, artificial intelligence, deep learning, dan machine learning. Nah, jadi di sini Kak Ella, untuk bisnis digital itu mungkin kalau misalkan Nita nih dulu belum saat ini seperti teman-teman yang sekarang baru mau lulus nih. Kalau Kanita tahu, wah ada dari dulu bisnis digital, Kanita pasti bakalan daftar ke bisnis digital Kayla. Karena apa? Kayak Kanita kan juga maksudnya di sini juga baru mau mengembangkan bisnis. Yang pertama kan kemarin Kanita sudah buka bisnis mengenai jasa ya Kayla ya, itu make up. Nah, dan insya Allah Kanita pun juga akan membuka usaha lain nih. Nah, kalau misalkan Kanita dulu tahu nih ada jurusan bisnis digital seperti ini, Kanita bakal daftar dari sekarang. Karena apa nih Kayla? Karena bisnis digital ini benar-benar sangat menjanjikan untuk bagi yang pecinta entrepreneur, yang mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, yang memang pengusaha pemula tuh seperti apa. Karena yang pertama yaitu tadi diajarkan mengenai cara digital marketing ya, terus juga diajarkan bagaimana nanti mendesain produk sendiri, bagaimana caranya nanti rating-rating apa namanya usaha-usaha kita tuh banyak dikenal orang, mudah dibeli sama orang dengan cara kita punya aplikasi dan sebagainya. Nah, itu dari bisnis digital. Ya, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis masuknya di situ, ya. Oh iya. Nah, jadi makanya ini Fishbone ini banyak sekali ya apa naungan-naungan dari bisnis digital ini, yang kita tahu di situ ada PLTS, ada Smart Green dan sebagainya gitu. Nah, ini dia apa namanya kurikulumnya. Nah, tadi sebagian udah Kanita jelaskan seperti apa sih inti dari nantinya kita belajar bisnis digital gitu ya. Kalau untuk semester 1 dan kedua pastinya mempelajari mengenai hal-hal yang umum yang memang nantinya akan didapatkan di jurusan lain, yaitu di jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi ada beberapa yang memang sudah masuk ke konsentrasi ya, seperti UI atau UX Design, Decentralized Storage, pengantar bisnis digital, dan juga Artificial Intelligence. Nah, di sini SEO ya. Nah, di sini SEO ini apa namanya search engine ya, search engine optimization. Ini adalah hal yang penting banget bagi startpreneur yang ingin memang mengembangkan usahanya dikenal banyak orang gitu. Nah, mungkin nih Kak Ella bisa memanfaatkan dari SEO ini nih Kak untuk apa namanya usahanya. Maksudnya apa nih Kanita? Nah, jadi ketika orang butuh kuenya Kak Ella ya, pastry-nya Kak Ella, mereka tinggal searching apa namanya pastry terenak di Tangerang. Oh, nanti muncul tuh Instagram Kaela, atau mungkin nanti Kaela punya website-nya Kaela yang menjadi nomor 1 di Google. Nah, bagaimana tapi caranya Kanita untuk bisa kita mendapatkan SEO paling pertama di Google gitu. Nah, itu dia belajar di bisnis digital. Nanti ada belajarnya di semester kedua. Nah, dan Kanita sendiri sudah
mengalami dan juga mempelajari dari SEO ini gitu ya. Gitu ya. Jadi memang ada trik-triknya sendiri nih Kak Ella untuk bisa usaha kita atau website gitu ya untuk menjadi posisi nomor pertama gitu yang memang nanti dicari oleh masyarakat itu yang pertama gitu. Karena kan kita suka nyari ya, bener nggak? Betul. Apa nih di Google gitu. Oh, ada di posisi pertama nih Ya, gitu. yang lagi Kan seperti itu kadang ya Kayla ya. Nah, itu lagi cari. nah itu ada triknya sendiri. Nah, gitu. Ada belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti yang hal umum ya. Ada IPFS, ada API, ada manajemen pemasaran juga di situ akan dijelaskan bagaimana marketing ya. Lalu di sini juga ada business plan and product, ada Agile Scrum, nah ada web program juga. Jadi nanti dijelaskan nanti bisa juga kayak jadi nanti kita paham bagaimana kalau misalnya nanti aku mau banget nih usahanya punya aplikasi kayak sekarang kan banyak banget ya kayak ya yang kayak misalnya nih aduh lagi COVID terus nggak bisa belanja ke warung sekarang udah banyak banget seperti kayak Sayurbox Aplikasi. Sayurbox, Pasarno yang memang ada beberapa kan kita sudah pernah menggunakannya gitu ya Kayla ya. Jadi dari bisnis digital ini nggak hanya belajar bisnis atau manajemennya aja ya Kanita ya, namun kita juga banyak sekali memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital dan juga ilmu IT-nya pasti kita pelajari karena kan kita menuju digitalisasinya itu ya Kak ya. Betul. Dan lagi pula bukan hanya cuma sekedar mempelajari ya, tapi memang udah benar-benar langsung mempraktekannya dari semester 1 kayak gitu. Jadi makanya di sini ada salah satu mata kuliahnya adalah yang pengantar bisnis digital sehingga kalau misalnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang newbie banget, yang misalnya usianya masih 18-19 tahun, itu udah langsung didampingi untuk bisa semacam, apa sih keinginan kamu? Nah, kita gali di sana dan kita praktekkan untuk kita siapkan secara langsungnya ya, Kanin dan Kak Yunita ya. Betul, maaf. Betul sekali, Moy. Konsepnya e-learning is earning ya, jadi nggak hanya belajar aja. Bahkan yang memang sekarang mahasiswa bisnis digital jalan, kan mereka udah beberapa mempunyai ini ya Kak ya, ini ya kayak usahanya ya Kak ya. Jadi belum lulus pun mereka juga sudah punya ya Kak ya. Iya betul sekali. Contohnya tadi ada Sabda, Milea dan juga Nesti ya. Dan minggu lalu ya masih fresh banget. Ada satu mahasiswi kita juga dari bisnis digital yang launching startuppreneur multi produknya, yaitu ada Pandopo Catering di sini. CEO-nya ada nggak ya? Eva. Epu. Mana nih? Iya, Jadi di prodi bisnis digital ini benar-benar kita ngejalaninnya multi produk ya. Ya, betul. Karena kalau misalnya cuma di one product aja kan sometimes orang tuh punya ide atau punya mimpi berbeda-beda. Misalnya kayak Kaela kan di bagian fashion ya masuknya ya tentang hijab. Terus kayak tadi ada Kak Eva ya, Cak Epu ya bisa CEO Pandopo Catering itu di bagian food and beverage kayak gitu termasuk yang Kanesti juga. Jadi makanya kita benar-benar mesti asah dan gali dari keinginan anaknya maunya ke arah mana nih yang benar-benar dia hobi, dia suka. Karena kalau udah hobi dan suka tuh pasti ngejalaninnya kan enjoy banget ya tanpa beban. Udah benar-benar ibaratnya nggak perhitungan. Semacam jam 9, jam 10 udah lagi ngoprek-ngoprek, ngulik-ngulik tentang startupnya juga nggak masalah karena memang udah benar-benar passion banget kayak gitu. Coba mana ya Kak Evanya ada gak ya? Kak Eva. hadir. Oke. Suaranya kecil banget, Cepu. Oke, ini dia Cepu. Tuh dia. Hai. Di sini Mau suaranya maaf kok suaranya robot gitu. Iya, oke. Mau sharing sedikit Kak Eva mungkin tentang startuppreneur multi produknya yaitu Pandopo Catering yang baru launching 1 minggu lalu ya. Iya, di 1 minggu ini. Jadi Pandopo Catering itu startup-preneurnya ini Universitas Raja yang dinaungin sama Alphabet Incubator juga. Terus tadi yang udah disebutin sama Moy kalau Eva sama kayak Nesti bagian food and beverage itu jadi ada keunikan dari Pandopo Catering ini. Kalau misalnya catering rata-rata kadang ada yang boxnya itu apa ya?
sekali pakai gitu. Tapi kalau misalnya si Pandopo Catering ini kita pakai reusable box yang pasti juga udah food grade, jadi aman dipakai buat makanan gitu. Terus selain itu setiap minggu bahkan setiap harinya itu makanannya bakal beda-beda menunya gitu kan, Nin. Oke, thank you Kak Eva. Sukses terus ya sama Startupreneur multi produk yang baru launching. Semoga bisa sustainable ya, karena kan tantangannya startup gitu ya. Perusahaan baru pasti kita ditantang untuk bisa sustainable. Gitu. Oke, next. Selain Kak Eva, tadi dari Milea juga udah ada sharing tentang Gamichan, dan ini salah satu produk dari Milea juga nih, Kak Ella ya. Ini ada salted egg Milea namanya. Ya, ada salted egg Milea. Aku coba unboxing ya, kebetulan aku udah order juga nih. Oke. SM ya, biasa kita singkat sama SM ya. Nah, itu juga luar biasa banget ya Kanin ya untuk dari produk SM ini, dan Kanita pun setiap minggu nggak pernah kelewat guys, karena memang untuk dari SM sendiri berbeda dari produk salt egg yang lain gitu. Bahkan anak aku sendiri aja nih ya, Aca ya, itu tuh suka banget loh Kanin. Iya ya. Karena aku beliin ya, yang pertama itu untuk dia gitu. Jadi kalau setiap aku beli dan udah mulai unboxing di rumah, oh udah excited banget deh dia. Iya, Nah, jadi banget. teman-teman di sini. Jadi teman-teman di sini yang emang mau cobain SM ya, nah itu boleh banget deh, nanti bisa di-share linknya nih Kak siapa nih Kak Milea, join nggak Kak Milea? Jadi seminggu itu 2 kali untuk proses PO-nya. Nah biasanya itu aku setiap minggu selalu beli karena Aceh suka. Nah mungkin teman-teman penasaran nih sama rasa, cobain deh karena beda dari salad egg yang lain. Ya, tadi kan udah sharing tentang food and beverage-nya yang ada di Alphabet Incubator ya, Kak, khususnya di Prodi Bisdi yang mereka sudah lahirkan. Nah, di sini ada juga nih tenan-tenan yang sudah diinkubasi atau kita mentoring dan coaching ya, Kak Ella ya. Seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya Kak Ella and friends dari komunitasnya ya, kayak mau coba join, mau sharing untuk perkembangan bisnis ke arah digitalisasinya, bisa juga. Dan yuk kita join ke bisnis digital Universitas Raharja. Mungkin bisa share ke teman-temannya, ke sanak saudara gitu ya Kanita ya. Betul sekali. Nah, nanti masuk ke dalam ketenan ini juga ya Kak ya, dari usahanya. Mungkin dari usaha-usahanya dari kita ada startup-startup baru yang akan kita kembangkan sama-sama gitu. Ada 16 tenan diantaranya yang tadi udah banyak dibahas, ada Chai ya kan ya, kemudian ada Alphabet Chain yang udah dapat pendanaan, dan kita juga dari salah satu sini ada Pandawan yang udah lebih lama, dan ibaratnya kita bilang pionirnya ya, yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah saat itu 250 juta, seperti itu. Ini yang sedang kita kembangkan, ada RIC, IDU juga sebagai learning platform, kemudian ada Tazin untuk membantu persediaan barang ya, kurang lebihnya kayak supply chain ya, sistemnya ya. Kemudian ada REP juga nih untuk mendukung MBKM atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di Universitas Raharja. Dan proyek mahasiswa yang terakhir yang ada di slide ini itu adalah Magic Board. Jadi bisa untuk inovasi papan tulis menggunakan plexiglass. Nah, itu hasilnya kita bisa manfaatkan untuk pembuatan bahan ajar. Selanjutnya Kanita. Oke, next. Next slide Kanita, please. Oke, next slide lagi ya. Tapi by the way Kanin, Kaninnya masih down to earth banget nih Kaninnya, padahal ya yang tadi startup udah dijelasin sama Kanin juga. Salah satunya ada yang baru banget, super fresh, dan itu diraih sama Kanin kan ya sebagai mentor bisnis. Coba dong Kanin di share screen. Ya bisa dong Kak, di-share nih. Ini baru fresh banget nih. Fresh from the oven. Itu bukan cuma durian runtuh, itu sih kayaknya dapat peternakan duriannya itu. Perkebunan duriannya langsung didapat. Alhamdulillah. Aduh, kebetulan nih host disable participant to share screen. Coba
Makin down to earth ya Kanin, karena host disable. Iya, bener-bener. Oke, mantap nih, udah bisa. Sip. Oke, ya alhamdulillah, wa syukurillah ya. Dengan kerjasama tim tentunya di sini bersama dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Di sini bisa kita lihat ada Kaprodinya Bisdi juga ya, ada Pak Muhammad Yusuf. Luar biasa, ada Bapak Rektor kita juga yang mendukung. Dan tentunya dengan Mungkin dari Kak Yunita bisa di off share screen-nya stop dulu ya. kali ya. Oke. ya, banget ya. Khawatir yang dari handphone nggak bisa. Udah terlihat belum, Sky? Sudah Kak. Iya. Jadi alhamdulillah berkat cinta kasih dari jajaran Share tim screen-nya kayak gitu kan ya. ya, alhamdulillah nih jajaran tim yang ada di sini hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan total pendanaannya hingga hampir 2 miliar rupiah gitu. Dan ini untuk pengembangan produk dari transformasi perpaduan kearifan lokal 1000 multitalenta startup digital di Indonesia. Jadi ini udah niat kita banget ya untuk bisa mensukseskan startup-planner multi-produk dari program studi bisnis digital gitu. Jadi yuk kita sama-sama jalan untuk bisa menjadi startup-planner multi-produk dan bawa terus kearifan lokalnya. Seperti itu. Jadi Kanin bisa masukin juga ya untuk yang peduli hijabnya Kak Ella tuh, bener ya? Tentunya bisa, yuk Kak Ella, kan kita targetnya 1000 multitalenta startup digital Indonesia. Jadi Kak Ella bisa masuk juga sebagai salah satu tenan kami gitu. Oke Kak Ella? Nah, Oke. pas banget tuh Kak Ella join. Jadi nanti biar mengembangkan lagi ya dari bisnisnya ya gitu. Iya, betul. Oke, yuk dilanjut Kanita. Thank you nih Mamoy, Kanita juga. Oke, bentar. Oke, nah jadi di sini keunggulan dari Raharja sendiri dalam bidang akademik ya, nggak usah diragukan lagi juga nih teman-teman bahwa di Raharja sendiri kita meraih Sinta yaitu peringkat 94 dari 5.232 kampus. Bahkan kampusnya ini nggak hanya kampus swasta aja, bahkan kampus negeri yang ada di Indonesia. Nah, jadi Universitas Raharja menempati ranking 94 ya. Jadi masuk dalam top 100 ya kampus terbaik gitu ya Kanin ya. Gitu bahkan Ya, alhamdulillah. Scopusnya pun juga sama ya Kak ya, ada Scopus terus juga di sini terdaftar di PD Dikti dan masuk QS ranking juga, ada Webometrics di 599 dari 15 ribuan ya Kak Nin ya. Ya, betul. Jadi secara keseluruhan keunggulan-keunggulan akademik ini bisa dicek ya melalui tautan-tautan yang udah di-share juga di sini, ada di sinta.kemdikbud.go.id ya. Jadi top affiliation-nya berdasarkan 100 afiliasi terbaik atau kampus terbaik versi Sinta, itu bisa dicek juga. Kalau untuk ED Scientific Index bisa dicek juga nih di edscientificindex.com/university ranking. Di situ alhamdulillah kita menduduki posisi ke-39 dari 1628 ya Kanita ya. Tuh kan Nah, ini keunggulan-keunggulan akademik yang pertama, berarti ada yang selanjutnya gitu. Yang selanjutnya ada apa sih Kanita? Nah, ini dia Kak. Nah, jadi di Universitas Raharja sendiri, nah kita udah banyak sekali ya Kanin ya mendapatkan dan lolos dari hibah-hibah. Nah, kita bisa lihat sendiri nih ada dari yang world class profesor, WCP, ada program pasca doktor, PPD, lalu ada startup ABC, lalu ada penelitian dasar ilmuwan, dan masih banyak lagi ya Kanin ya. Bahkan total hibahnya sampai dengan 2,7 miliar lebih ya Kanin ya. Ya betul, ini belum masuk yang PD-PD terbaru ya Kak ya. Iya yang benar. Daerah itu ya Kanin ya. Dosen penggeraknya salah satunya ada Mamoy ya, mendapatkan 3 hibah sekaligus, triplet ya kita bilangnya ya, langsung kayak di Korea, triplet.
gitu. Lebih dari Alhamdulillah. Nah, satu ya semuanya Kanin ya. bisa dapatkan Gitu. ya pada saat Ini kita jalan. teman betul. Pada Jadi di saat sini kita teman-teman jalan. juga bisa mendapatkan hal yang sama seperti ini ya, Ya. Kanin ya. Ya, insya Allah. Asalkan apa? Asalkan kita mau berusaha untuk bisa jadi excellent. Ya, jadi nggak bisa yang biasa-biasa aja. Harus bisa out of the box dan bisa tentunya ingin dan juga berusaha lebih gitu. Dan tentunya pendanaan-pendanaan ini bisa didapat karena kita as a team gitu ya. Ada teamwork-nya juga yang kita bawa gitu. Dan konsepnya yang tadi Kanin bilang adalah I learning is earning. So we don't nggak cuman study aja untuk mendapatkan ilmu ya, belajar aja, tapi kita ingin menjadi seorang yang excellent untuk bisa earning. Earning berarti dari ilmunya dapat, earning pengalamannya dapat, earning project-nya dapat, startup-preneurnya udah jalan di semester awal, dan juga bisa mendapatkan kesempatan emas pendanaan ini. Wah, terlihat ada Prof. UR terpantau on Mamoy. Halo Prof, apa kabar Prof? Boleh ikut sharing? Boleh Prof. Wah, Mau dahsyat kenalin dulu nih. ini siapa? Ambasador Harjanya kedatangan Prof. UR langsung. Iya, jarang-jarang loh nih Kak Ella. Kak Ella Iya, bisa jarang juga banget nih sama Kak Ella. Prof. Kak Ella kalau cari ya, kalau searching di Google, carinya nama Prof. UR, Untung Raharja itu sampai 10 halaman nggak habis Panjang habis. ya, Kak. Iya, panjang. Bergerbong-gerbong ya, Kak. Pokoknya famous banget di Google, ini udah top banget deh. Boleh Prof, silakan Prof. Minta Nin sharing lagi dong yang itu tadi slide itu, jadi saya lakukan sedikit penajaman ya. Backside Nin, bagian tenants. Iya, yang tadi yang kedirect-anin. Oke, baik. Izin ya, Kanita ya. Oke. Nin. Wait ya. Siap. Udah terlihat belum, Prof? Sudah. Sorry guys. Tadi lipstiknya medok banget. Jadi di-off-in dulu special effect-nya ya. Oke. Jadi yang saya mau sharing seperti ini. Jadi saya dengan Pak Rektor sebenarnya secara khusus bertemu dengan Bapak Nadiem Makarim. Pada saat kita punya bisnis digital ini, program studi bisnis digital ini lagi mau jalan, ya. Pak Menteri bertanya, apa yang menjadi keunggulan yang bisa membantu Indonesia kita ini menjadi lebih bersaing dengan dunia internasional? Jawab saya bahwa bisnis digital ini bukan sekedar sebuah prodi yang nantinya anak-anak dapat lulusan sebagai sarjana bisnis, tapi proses-prosesnya selama 4 tahun itu mahasiswa bersama dosen ya akan setiap harinya tekun gitu ya untuk menghasilkan berbagai startup yang bermanfaat untuk Indonesia. Maka dari itu ya, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pak Nadiem Makarim langsung loh secara khusus memberikan kita pendanaan sebesar 2 miliar rupiah. Ya, judulnya apa? Judulnya Transformasi Perpaduan Kearifan Lokal 1000 Multi Talenta Startup Digital Indonesia. Jadi pada saat kita lagi jalanin prodi itu dan kita bilang nanti bisa membuat kalian itu sukses bikin perusahaan sendiri, sukses startup gitu ya. Itu bukan coba-coba, bukan omong kosong. Maksudnya begini, dari berbagai perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi negeri ya, itu ada juga program bisnis digital dan mereka itu banyak menjanjikan ini dan itu. Tapi di seluruh Indonesia satu-satunya yang mendapatkan pendanaan 2 miliar
untuk 1.000 multi talenta startup digital Indonesia ini hanya Raharja. Yeay! Mantap. Luar Ya. biasa. Ya, ini Nin nggak bisa jelasin karena itu dikelola oleh pimpinan, dikelola oleh Pak Rektor ya, Pak Abbas Sunaria, dikelola oleh UR, saya sendiri Untung Raharja, dan saya kebetulan sebagai ketua yayasannya gitu loh ya. Nah, ini bukan main-main ya. Berarti dana yang 2 miliar ini memang kita harus jalankan untuk mensukseskan 1.000 startup digital Indonesia. Berarti kita akan ditagih mana 1.000 digital startup Indonesianya. Karena dari pemerintah sudah memberikan 2 miliar rupiah. Ya, jadi saya berbangga dan semua sivitas Universitas Raharja, terutama yang prodi bisnis digital, sangat berbangga, dan kami ini menjalankan Zoom Ambasador Raharja yang ke-7 ini khusus untuk mengajak masyarakat yuk bergabung dengan talenta-talenta yang ada di Raharja. Gitu loh. Oke guys. Oke. Luar biasa sekali Prof. Terima kasih penjelasannya. Thank you. Luar biasa banget loh ini Kak Ella di AR7 ini. Prof UR join dan langsung menjelaskan Terima mengenai kasih, Kedireka Profesor. ya. Kanin dan Kak Mamoy. Ya. Wah, terima Ya. kasih banyak Prof. Ya, thank you so much, Prof. Nin lanjut ya Nin. Ya, Prof. Saya off Lanjut. dulu ya. Ya, saya masih di jalan sebenarnya. Ya. Oh, siap, Prof. Hati-hati di jalan, Pak UR, Mamoy, Prof. Thank you so much. Thank you so Yuk, kan much. itu lanjut. Oke, White. Sekarang lipstiknya nggak medok ya? Natural. Udah natural. Oke, Kanin. Oke. Yuk, lanjut, Kak. Oke, next. Oke. Udah Kanin. Ya, yuk. Tadi kita sudah, oke, ini dia ya. Oke, nah jadi di Ambasador Raharja ini ya Kak ya, yang memang sudah dijalankan ke-7 ini, kita juga pengen banget nih mentransfer kesuksesan dari yang tadi kita jelaskan ya. Nah, jadi di sini kita mau mengajak dari seluruh di Indonesia ya, membuka dari Kanin, AI Center ya kita bilangnya ya Kanin ya. Iya, betul. Kita bilangnya AI Center. Jadi tujuannya dari prodi dari prodi bisnis digital, khususnya melalui program Ambasador Raharja ini, kita bisa mendirikan AI Center yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kolaborasi yang tadi dibilang di judul hibah ya, transformasi perpaduan kearifan lokal, 1.000 multitalenta startup digital Indonesia. Ya, berarti talenta-talenta dari nggak hanya di daerah Tangerang aja atau Banten aja, tapi kesempatan juga untuk teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa ya, khususnya Indonesia Timur yang juga ada kita partner di sana untuk bisa berkontribusi memajukan Indonesia melalui usaha-usaha pemula atau startup. Seperti itu. Jadi misalnya nanti Kak Ella, tinggalnya di mana Kak? Di Tangerang, Kebonanas. Oh, di Kebonanas ya, berarti misal Kak Ella ada relasi atau teman atau saudara di Bali atau di Jawa Tengah gitu dan ingin menjadi ambasador Raharja seperti Kak Ella, itu bisa juga gitu. Jadi kita akan dirikan satu AI Center di sana untuk mahasiswa-mahasiswa yang atau teman-teman di daerah Jawa Tengah tersebut untuk bisa jalankan perkuliahan BISD-nya gitu. Jadi dijalankan secara online gitu Kak. Meskipun jarak, tapi nggak berarti kalau kata Raisa. Ya kan, Kanita? Iya, jadi meskipun di teras rumah gitu ya, teras rumah di Ambasador Raharja kita, ya bisa juga jalankan perkuliahannya gitu. Jadi kita bisa jalankan secara online gitu ya, Kanita ya? Betul sekali. Nah, jadi mungkin di sini Kak Ella, kan Kak Ella sudah punya usaha juga nih, tapi di sini Kak Ella mau mendirikan AI Center di rumahnya Kak Ella langsung, bahkan kan Kak Ella banyak sekali anak-anak murid, bahkan setahu aku Kak Ella juga ngajar-ngajar les private gitu ya Kak Ella ya.
Nah, Iya. di sini mungkin Kak Ella juga bisa memberikan ES Center di mana di ES Center ini Kak Ella bisa membuka dari mahasiswa-mahasiswi yang memang mendaftarkan di bisnis digital. Dan jadi di sini pun juga nggak mesti harus misalnya ke kampus juga nih Kak Ella untuk pembelajaran kuliahnya sendiri. Jadi nanti bisa di wilayah kotanya masing-masing Kak Ella seperti itu. Ya, nah di sini kan apalagi yang join banyak banget nih dari sekolah-sekolahnya yang berbeda yang tadi aku lihat ya dari registrasinya. Nah di sini mungkin teman-teman jika memang aduh aku juga pengen nih menjadi salah satu mahasiswi bisnis digital gitu ya, tapi nggak mesti harus ke kampus gitu. Mau misalnya di kota asal kalian. Nah, itu boleh banget teman-teman gitu. Karena di sini pun juga yang sudah kita lakukan ya sampai ke AR7 ini mulai dari awal AR itu bahkan ada yang dari Lampung, dari Jawa ya, dari Serang gitu kan. Nah, itu dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini Kak Ella bisa ikut mensukseskan juga nih Kak Ella seperti itu. Oke, Anita. Oke, nah di sini luaran BIS di UR pun juga yang pertama apa sih yang didapat benefitnya? Yang pertama adalah menghasilkan startup, bahkan yang tadi kita juga jelaskan ya Kanin ya bahwa menghasilkan startup itu nggak mesti harus tunggu lulus dulu Kak Ella dan teman-teman. Bahkan dari perjalanan dari awal semester pun mahasiswa dan mahasiswa BISDI sudah bisa mempunyai dan memiliki startup planner-nya sendiri gitu ya. Dan di sini pun yang kedua ya mendapatkan pendanaan yang tadi juga sudah kita jelaskan banyak sekali ya, bahkan tadi dibilang triplet ya Kak Nin ya. Karena saking nggak cuma satu bahkan lebih ya untuk mendapatkan pendanaannya. Nah jadi di sini teman-teman nggak perlu mikirin gitu aduh gimana ya Kak, aku punya usaha ini loh, tapi aku mau ngembangin bisnis untuk meroket ini, aku butuh dana loh, apa aku pinjam uang dulu ke bank ya, apa harus aku pinjam ke online ya, pinjol ya, aduh no ya, itu no banget ya. Karena apa? Nah di sini ya kita tadi seperti Kanin jelaskan, kita ada tim yang solid gitu, nanti bahkan ada mentornya yang memang nanti insya Allah akan memandu sampai berhasil, yang memang kita sudah lihat juga banyak sekali hibah-hibah yang sudah lolos, termasuk yang baru banget nih ya itu Kedai Reka gitu ya Kanin ya. Lalu yang ketiga itu ada mendapatkan gelar sarjana di bidang bisnis digital juga ya. Gelarnya ini adalah SBNS ya Kanin ya. Ya betul, sarjana bisnis. Ya. Nah jadi sarjana bisnis ini, nah nanti benefitnya apa lagi nih dari yang memang kita jalankan perkuliahan dengan cara seperti ini. Jadi pertemanan kita ini di seluruh tanah air dapat berkolaborasi juga ya kan ini ya, antar provinsi dengan kearifan lokalnya gitu. Nah jadi kita pun nanti bisa gabung nih Kak Ella punya bisnis, dan dari mahasiswa-mahasiswi bisnis pun juga udah banyak sekali yang mendirikan bisnis, bahkan udah banyak yang sukses juga, bahkan sampai yang melakukan bakti sosial seperti Kanesti gitu. Nah di sini nanti kita pun juga jadi bikin seperti community juga ya, UR Startup Community gitu. Nah, jadi di sini apalagi kita tadi yang 1000 multi talenta, jadi Kak Ella juga bisa join ya menjadi tenan kita juga nih Kak Ella gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini aduh teman-teman yang memang mau join di bisnis digital makin gak ragu lagi, karena ya ini tadi ya banyak sekali benefitnya yang didapatkan gitu. Lalu, nah ini kita bisa lihat, ini adalah kurang lebihnya nantinya akan mendapatkan seperti ini ya, ijazahnya ya Kanin ya. Nah, sarjananya, gelarnya adalah SBNS. Gitu. Ya betul, sarjana bisnis. Jadi bukan SE ya Kak ya? Bukan SE ya, tapi SBNS. Agak sedikit berbeda, tapi memang kayak kelihatannya keren banget nih ya Kak ya. Iya betul. Ya, oke lanjut. Nah, di sini nantinya
vakansinya apaan sih yang kira-kira setelah lulus ini menjadi seperti apa gitu ya kan ini ya. Banyak sekali pastinya. Nah di sini mungkin Kanita mau jelaskan nanti setelah lulus yang tadi kan seperti kita ketahui nggak perlu lulus pun kita juga bisa menjadi startpreneur gitu ya. Nah di sini yang pertama setelah nanti lulus pastinya teman-teman bisa menjadi startup planner multi produk ya. Lalu menjadi CEO juga loh di perusahaan rintisannya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menjadi analis bisnis, yang keempat strategi bisnis, yang kelima pengembang bisnis, dan yang keenam ada eksekutif pemasaran gitu. Nah jadi dari apa namanya hasil-hasil kelulusan bisnis digital nanti pada saat sudah terjun ke dunia bekerja itu pastinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan ya kan ini ya karena ya saat ini segala sesuatunya serba digital loh teman-teman ya seperti itu. Nah jadi teman-teman nggak perlu diragukan ya aku nanti kalau misalnya lulus di bisnis digital aku jadi apa nih misalnya aduh aku nggak apa namanya nggak cuma mau jadi staff planner aja nih aku juga mau kerja nih tapi kerjanya apa ya. Nah tadi Kanita sudah jelaskan. Jadi nggak perlu bingung lagi kira-kira mau jadi apa nantinya setelah lulus dari bisnis digital gitu ya. Oke, di sini ya tadi kita sudah apa namanya dari awal kita sudah jelaskan mengenai startpreneur multi produk ya bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan pastinya di jurusan bisnis digital. Nah, kita pun juga tadi sudah salah satunya bertemu dengan Kanesti selaku CEO dari Coffee Alphabet Incubator dan juga tadi Kanita jelaskan mengenai CEO yang lain ada Kak Sabda, Kak Milea yang memang sudah berjalan keberhasilannya ya dengan project dan juga di sini di CEO Coffee Alphabet Incubator bahkan mendapatkan ini ya dukungan dari langsung perusahaan Greenfield-nya ya Kanin ya di sini ya. Ya betul sekali. Disupport langsung oleh PT Greenfield untuk bahan baku susu. Ya kan Kanesti, bener ya Kanesti. Kanesti ini luar biasa juga nih teman-teman. Nah oke, nah di sini Kanita mau menjelaskan secara detail bagaimana sih Kanita kalau misalnya di sini aku pengen banget join menjadi mahasiswa dan mahasiswi dari bisnis digital dengan Ambasador Raharja ini. Jadi teman-teman di sini yang memang mungkin di luar dari Tangerang ya pastinya aduh aku pengen banget nih Kak kuliah di Universitas Raharja. Bahkan sudah kita dijelaskan mengenai prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh Universitas Raharja. Nah, di sini teman-teman ya banyak pilihannya ya. Banyak pilihan investasinya jika memang mau bergabung menjadi mahasiswa baru di Raharja dengan jurusan bisnis digital. Yang pertama ya untuk yang di prodi bisnis digital di 1 bulan ini teman-teman bisa langsung membayarkan secara full dan itu pembayarannya hanya sebesar 55 juta aja jika dibayarkan langsung lunas dan itu sampai dengan lulus. Ya, 55 juta yang memang tadinya totalnya sampai dengan kurang lebih 65 juta karena dapat potongan langsung ya Kanin di acara ini. Bener nggak Kanin? Jadi khusus Bener banget. Bagi yang mau langsung Kanin aku nggak suka Kanin yang nyicil-nyicil, aku sukanya langsung yang satset langsung bayar cash boleh banget ya, cepet ya. Uangnya habis buat gak jelas gitu kan ya langsung bisa dibayarkan investasinya secara langsung sebesar 55 juta dan itu benefitnya banyak ya potongannya banyak sekali ya pasti banyak sampai 15 juta loh 15 juta nih cashbacknya ibaratnya cashbacknya sampai dengan 15 juta kan lumayan ya kan ini ya 15 juta iya lumayan banget Kak bisa buat kebeli motor satu. Oke lalu kalau misalnya Kak aku kayaknya mau pilih 3 bulan deh Kak boleh kalau misalnya mau pilih 3 bulan berapa nih Kak kalau misalnya 3 bulan berarti kalau pembayarannya dalam per bulan berarti dalam per bulan pembayarannya sebesar 19 juta ya seperti itu potongannya dia berbeda dari yang lunas yaitu potongan sebesar 8 juta. Lalu misalnya aku mau 6 bulan deh Kak, boleh juga. 6 bulan itu untuk per bulannya dikenakan investasinya sebesar 10 juta. Potongannya 5 juta rupiah. Ya. Lalu untuk yang ke 12 bulan, aku mau setahun deh Kak. Boleh, misalnya berarti jadi per bulannya kenanya 5 juta 250.
ya, potongannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena kalau misalnya teman-teman, iya aku mau pilih 2 bulan atau sampai 30 bulan, karena memang jarak untuk investasi di cicilnya itu jangkanya lebih panjang, di sini tidak dikenakan cashback. Melainkan totalnya full, yaitu kalau untuk 20 bulan 70 juta dan 30 bulan 72 juta 500. Nah, tetapi teman-teman, jangan lihat dari angka besarnya dulu, karena di sini Universitas Raja itu baik banget ya kan ini ya, karena cukup hanya dengan 5 juta aja, teman-teman di sini sudah bisa menjadi calon mahasiswa baru Raharja. Jadi nggak perlu ke kampus, semuanya bisa dibantu oleh Kanita dan Kanin dan rekan yang lain di sini. Boleh banget langsung aja diproses ya Kanin ya. Untuk 5 juta ini sudah include dari pendaftaran juga ya Kanin ya. Dan ini Betul, sudah udah include pendaftaran juga tanda jadinya ya. Bahkan saat ini Kanin nih, kita lagi yang namanya keistimewaan jalur rapot. Jadi tanpa mengikuti ujian online ini di sini bisa menggunakan nilai rapot nih Kanin. Karena memang kita lagi ada keistimewaan menggunakan jalur nilai rapot seperti itu. Nah, luar biasa ya kayak kemudahan-kemudahannya ya. Banyak sekali Kanin kemudahannya. Karena kalau untuk jalur normal nih nggak ada loh Kanin seperti ini gitu. Dan di sini benar-benar hanya 5 juta aja itu sudah termasuk semuanya dan nggak usah mikirin apalagi nih Kak, bayar ini enggak perlu, udah nggak mikirin ada uang pangkal lagi, registrasi, aduh semesternya gimana Kak dan sebagainya, nggak usah, nggak perlu mikirin karena cukup dibayarkan 5 juta dulu, nanti untuk investasi yang berikutnya tinggal dipilih aja tenornya mau yang mana, itu yang senyamannya dari si calon mahasiswa baru ya kan ini ya, gitu. Ya. Nah di sini teman-teman untuk pilihan payment-nya pun juga banyak sekali. Jadi kita nggak hanya ditekankan, hanya satu pembayaran ya lewat sini, udah nggak bisa lagi yang lain, enggak. Di sini bisa kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kartu kredit boleh, mau langsung transfer pun juga boleh, atau biasanya yang pakai GoPay juga boleh, ShopeePay boleh, ada BCA ClickPay juga boleh, ada Okto Clicks boleh, Danamon, Indomaret, dan yang lainnya. Bahkan sampai kalau misalnya ada yang mau menggunakan KTA pun juga boleh gitu ya. Tinggal dipilih aja deh, say mau yang mana gitu kan, senyamannya, atau nanti bisa sharing juga ke orang tua sekarang juga, ini juga boleh. Atau mungkin ada juga teman-teman di sini yang memang ikut join AR ini bareng sama orang tua, langsung denger kan gitu ya. Langsung aja diproses untuk investasinya yang sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini pendaftarannya pun online ya teman-teman ya. Pendaftarannya online bisa langsung kalau misalnya mau join ya di sini, yaitu di bisnisdigital.raharja.ac.id ya, di situ. Nah, di sini bisa proses langsung ya, bisa langsung buka aja untuk websitenya ya. Boleh banget kita tunggu kalau misalnya ada yang langsung mau proses. Atau di sini kita buka Q&A juga boleh ya Kanin ya? Boleh. Mungkin dari Kak Ella atau dari teman-teman. Mungkin dari awal sampai dengan saat ini Kak Ella yang tadi kita sudah jelaskan mengenai keunggulan dari Raharja, prestasi, dan juga yang mentor-mentor yang jadi pengajar nanti di bisnis digital, hibah-hibah yang didapatkan dan sebagainya. Mungkin Kak Ella ini ada yang mau ditanyain karena pas banget selinir dengan background-nya Kak Ella nih. Ya, Kak Ella atau dari teman-teman peduli hijab lainnya mau sharing juga boleh. Ada Kak Ade, ada Lilah ya, Suherman, ada Kak Fani juga. Oke, ditunggu nih atau dari kakak-kakak. Kak Ella mau sharing? Ada sharing apa nih Kak Ella? Mungkin mau nanya ya, kan maksudnya kan bisnis digital itu kan masih awam gitu ya buat anak-anak yang mungkin baru tahu mungkin ya di sini ya. Itu sistem prakteknya itu seperti apa sih Kak kalau di apa namanya di Raharja seperti itu misalnya kan kalau yang benar-benar dari nol gitu belum punya bisnis sama sekali gitu kan. Itu sistemnya tuh untuk dia bisa tahu passion dia itu kemana itu seperti apa?
Iya, biasanya dari kita sharing dulu ya Kak ya, sharing dulu, kemudian karena kan untuk program studi bisnis digital ini memang tadi udah ada mahasiswa-mahasiswa juga ya, biasanya mereka sharing berdasarkan apa yang mereka suka gitu. Gitu. Berarti misalnya ada yang Sabda, dia ada basic dan ada ketertarikan untuk ke arah program-program gitu ya. Nah, itu kita coba asah, kita coba banyak sharing dalam kesehariannya. Makanya tadi kita ada sebutan-sebutan itu SAI atau Sohib Alphabet Inkubator. Ya, kesehariannya apa? Kesehariannya mereka kuliah nggak di kelas biasa, Kak. Kuliahnya di Alphabet Inkubator gitu. Nah, kita coba berusaha maksimal, kita arahkan berdasarkan anak ini inginnya kemana gitu. Makanya anak-anak yang excellent yang tadi Nin bilang, if you want to be a good person ya, bisa mau excellent, insya Allah berkahnya tuh akan ngalir terus, ya kan Kak? Ya, betul sekali. Misalnya, betul sekali kan. Jadi dari awal kita udah coba banyak sharing sama mahasiswanya dan kita pilih, maksudnya berdasarkan keinginannya mereka. Yang desain, oke, berarti hal yang perlu dikuasai, toolsnya ada AI, ada maksudnya ini ya, apa namanya, aplikasi desain yang perlu dikuasai oleh mereka. Kalau misalnya suka programming, ya berarti mereka harus kita arahkan bagaimana kuasai UI UX-nya, jalankan programnya gitu. Nah, kalau misalnya seperti Nesti, seperti Epu atau Eva tadi ya, mereka kan jalankannya di food and beverage ya. Nah, itu kita brainstorming, lagi-lagi kita brainstorming sama-sama gitu untuk bisa pecahkan dan cari jalannya mereka mau kemana gitu. Dan nggak semua ini ya Kak, maksudnya tadi kan ada job vacancy ya. Pada saat mereka belum ada minat untuk menjadi seorang CEO, ya udah kita kembangkan lagi untuk mereka bisa belajar di bagian-bagian seperti ilmu marketingnya atau ilmu programmingnya diperdalam lagi seperti itu. Oke. Jadi bisa ini ya, punya sekilas apa namanya gambaran gitu loh. Iya, betul. Jadi kan kadang kan orang khawatir dong, apalagi yang nggak punya bisnis dari awal kan. Nanti aku kemana nih arahnya gitu. Iya, sebenarnya semua itu datang pada saat kita sering sharing ya Kak ya, karena sharing is caring juga gitu. Kita brainstorming sama-sama, kita sama-sama tangkap peluang. Contohnya kayak yang Eva itu ya, yang Eva yang tentang Pandopo Catering ya, itu idenya muncul di mana? Pada saat kita lagi jalan di mobil, naik mobil sama-sama gitu. Ya, itu brainstormingnya dari situ. Ya, jadi nggak hanya di AI aja, mungkin pada saat kita lagi sharing itu insya Allah mungkin ada ide-ide yang ingin dikembangkan, nah itu kita bisa coba seriusin. Gitu sih Kak Ella. Kadang inspirasi seperti itu malah nggak direncanakan ya Kanin ya. Iya betul, idenya dari lagi sharing iya. Kadang malah direncanakan ya malah jadi krik apa ya gitu kan. Iya, makanya kadang kalau misalnya udah lagi ada rezekinya ya, maksudnya kita lagi ngomong aja, bener juga tuh ya, kita bisa kembangin tuh gitu. Berarti misal Kak Ella ada pastry yang dari tadi aku denger ya, pastry ya yang aku suka juga nih sama pastry gitu. Berarti kita tinggal olah dan kita tinggal pikirkan what is the different thing of this product gitu. Mesti ada ciri khasnya. Kebetulan orang tua aku juga ada usaha untuk bidang kemasan ya, cuman memang saat ini marketnya lebih ke apa namanya bisnis to bisnis, berarti dari usaha yang kemasan atau kardus ini atau box ini ke PT lagi gitu, jadi nggak langsung PM. Jadi skemanya memang bisnis to bisnis ya, itu nanti kita coba kembangkan ke arah digitalnya juga gitu. Siap. Terima kasih Kanin penjelasannya. Sama Ella, thank you so much nih udah join. Sampai jam 9 malam ya. Hebat. Kapan-kapan main Kak? Aku mau cobain pastry-nya juga. Oh, siap. Siap Kanin. Mau order juga nih. Cobain. Pas banget ya kayaknya. Duh, gak kerasa banget saking serunya ya Kanin. Ini udah mau. Iya, sampai jam 9 malam dong. Ya Allah, ya kali ini nih. Ya jadi Ella, by the way, tadi belum dijelasin ya untuk keistimewaan. Keistimewaan yang bisa didapat oleh Ambasador Raharja, yaitu apabila daftar
sampai dengan registrasi ada 15 mahasiswa, berarti misal Kak Ella sharing ke murid-muridnya atau ke orang tua murid atau ke teman saudara itu bisa mendapatkan sampai dengan 15 mahasiswa yang mendaftar, itu bisa dapat 1 beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh Kak Ella atau adik Kak Ella, atau pokoknya Kak Ella bisa manfaatkan 1 golden ticket itu full beasiswa ya Kanita ya, di Universitas Raharja gitu Kak. Jadi, luar biasa ya Kak ya. Luar biasa banget sih. Aduh pengen banget nih kayak gitu ya. Iya. Ini nggak ada S2-nya nih. Misalnya nih Kak Ella Ini sendiri. bisa Kak. Ayo, makanya Kakak semangat. Bisa S2-nya. Golden tiketnya dikumpulin dulu Kak Ella sampai 15 orang. Ya, nanti kita bisa redeem untuk full beasiswa Kak Ella S2 di Raharja. Mantap. Luar biasa. Jadi nggak mesti kalau misalnya pun aduh ternyata nggak 15 orang setengahnya. Nah, berarti itu nanti dapat diskon juga kan nih, bisa setengahnya juga tergantung dari yang di bawah gitu. Ya, seperti itu. Oke, nah, di sini sampai sini gimana nih? Ada yang udah coba melakukan pendaftaran atau mungkin ada yang berhasil untuk daftar mungkin di sini? Ayo dong bisa sharing kalau misalnya emang udah ada yang berhasil mendaftar bahkan sampai transfer atau melakukan payment yang lain, bisa langsung say hi atau chatting ya. Ada nggak di sini? Oh, di chat. Ada yang dari chatting Kak, kolom chatting. Oke. Dari Nan. Nan ini nama lengkapnya siapa dan mungkin bisa tunjukkan pesonanya Nan ya, karena Nan akan menjadi Chatting Kak. salah satu mahasiswa di Universitas Raharja. Oke, oh iya oke. Nan sudah terlihat di sana menggunakan kerudung hitam. Sama nih Nan. Alhamdulillah Kak, Nan sudah ya Kak. Oh, Nan tim satset nih ternyata nih Kanin. Luar biasa Kak. Oh, ada 1 orang nih yang sudah berhasil join. Wah, luar biasa ya Nan ya. Malam minggunya bukan belanja ke mall Nan, tapi langsung gabung. Ya Kak, langsung gas. Ya, Langsung join bisnis. Oke. Bisnis digital. Nah, nanti akan bergabung menjadi mahasiswi bisnis digital. Nah, berarti nanti banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh Nan yang tadi sudah dijelaskan juga ya Nan ya. Nah, nanti di sini aku mau share nomor Kanita ya, langsung di chat. Jadi Nan, nanti untuk proses lebih lanjutnya karena Nan sudah tadi transfer, nanti bisa di-sharing bukti transfernya Nan ke Kanita, dan nanti untuk proses lebih lanjutnya kita bisa menggunakan buy online saja. Nah, jadi Nan kan dapat merchandise dan sebagainya ya dari Universitas Raharja, dan nanti yang pertama kalau Nan langsung main ke AI, dapat banyak ya Kak, bisa dapat coffee chai sama iya bisa dapat SM juga. Emilia, nanti beneran dapat. Wah, thank you Kanita. Nah, langsung dikasih. Boleh kan ya Kanin ya? Boleh dong. Boleh dong untuk Nan nih, karena Nan tim satset dan tambahannya lagi Nan akan mendapatkan kaos bisnis digital seperti Kanita yang pas. Wah. Oke, nah ini kaosnya enak banget loh Nan. Ini kadang Kanita juga kalau misalnya lagi olahraga Kanita suka pakai. Kayak langsung pakai mansite, pakai celana training, wah adem ya. Jadi yang mau dapetin kaos bisnis seperti ini, seperti Kanita, langsung seperti Nan daftar. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang mau tanya-tanya nih mungkin dari yang lain sebelum kita close. Tapi di sini Kanita mau ada sedikit games juga nih. Ya Kanin ya. Kita adakan gamesnya tanya jawab sebentar, gimana nih Kanin? Oke nggak nih Kanin? Boleh. Boleh ya, oke. Kalau yang tadi sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir, teman-teman di sini bisa pantengin ya. Kanita mau ada sedikit games, sedikit tanya jawab aja games. Boleh Kak, boleh. Nah, di sini tadi kita sudah jelaskan mengenai banyak sekali lah ya bisnis digital. Nah, yang gampang dulu aja nih. Apa kepanjangan dari AI? Ayo, siapa yang bisa jawab langsung raise hand karena di sini mendapatkan. Tapi selain dari AR-nya ya, Kaela nggak bisa ikutan nih Kaela. Mohon maaf. Ini khusus pesertanya. Ya, khusus pesertanya nih Kaela. Apa kepanjangan dari AI? Ayo dong.
Apa? Ada yang tahu pasti tadi karena kita sudah sering sebutkan apa itu AI. Kepanjangan dari langsung di raise hand atau langsung klik aja untuk mute-nya langsung di unmute jadi biar langsung jawab oh ini Kak gitu. Oke, ada 2 saldo GoPay sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang yang bisa jawab. Oke, ini ada nih 1 orang, Fitria. Oke, Fitria. Pokoknya langsung jawab, siapa cepat dia dapat. Alfabet. Fitria. Alfabet inkubator. Oh ya Kak Fitria dulu. Fitria duluan. Oke Fitria, tapi sebelum diberikan Kak Fitria dari mana nih asal sekolahnya? Aku sih temennya Kak Ella sih. Oh iya, berarti ini ya dari organisasi peduli hijabnya ya, bener nggak? Enggak, lebih ke temen Kak Fitria temen Tahsin. dalam ke organisasi peduli hijabnya ternyata. Nah, langsung dijawab cepet banget nih. Gak apa, kita masih ada 1 lagi ya. Kita ada masih 1 lagi. Kak Fitria mohon bantuannya untuk bisa di-share nomornya karena nanti akan dikirim oleh Kanita. Jadi malam mingguannya bisa ada tambahan. Food, Fitria bisa share nomor ya Kak. Nah ada 1 lagi Kak, 1 lagi dari Kanin mungkin bisa kasih pertanyaan. Ayo. 1 lagi. Kak Fitria tolong minta nomornya ya Kak. Oke, pertanyaannya adalah Pertanyaannya apa nih Kanin? Ayo. Siap-siap. Langsung raise hand, langsung ngomong. kalau startup yang dijalankan sama Milea itu namanya apa ya? Ayo. Salton Egg. Milia. Siapa tadi? Oh, Adek Dalila. Yeay. Oke, siap-siap. Debak-debak. Oke. Selamat Jadi, Adek Dalila. Adek Dalila dari sekolah mana, Dek? Adek. Ayah. Adek dari sekolah mana, Adek? Oh, dari Muhammadiyah. Oh, dari Muhammadiyah ya. Muhammadiyah yang mana nih, Dek? Yang di Cikokol. Oh, Cikokol ya. SMA atau SMK nih, Adek? SMA. SMA ya. Kamu udah SMA tapi masih dipanggilnya Adek ya kamu. Kamu masih kecil terus berarti nih, Dek. Oke, Adek. Ya. Kak Ella, Kak, jangan ketawa aja dong, Kak Ella. Oke, bisa di-share nomornya dong, Adek. Gimana Kamu nanti kalau jadi mahasiswa tetap dipanggilnya Ade dong ya. Oh iya dong. Oke, Kak Ade apa Ade nih? Bisa di-share ya Kak untuk nomornya, nanti akan aku sharing. Oke, kita belum ada foto bersama nih, kita on cam yuk. Oke, dikirim juga ya Kak Ade ya nomornya ya. Oke. Di chat Kak ya. Yuk, on cam yuk. On cam semua juga yuk. Kita mau selfie nih karena kita nggak berasa udah jam 9 lewat 7 menit. Masya Allah ya. Saking excitednya. Allah udah chat. Malam ini. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3, cheers. Oke. Ayo dong di. Oke, sekali lagi bentar-bentar. Biar kita terlihat cantiknya. Lagi ya. 1, 2, 3, cheers. Oke. Sarangnya juga Kak Ella. Kak Ella, terima kasih banyak sudah join malam Thank ini. you so much semuanya. Sama semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga semuanya yang sudah bergabung, yang memang ikut organisasi Kak Ella Peduli Hijab, bahkan anak-anak didiknya Kak Ella yang dari SMA dan SMA, SMK ini yang hadir gak hanya dari satu sekolah saja, melainkan dari beberapa sekolah yang tadi kan kita lihat. Semoga bermanfaat banget. Jadi yang kan tadi sudah ada yang join langsung daftar ya, yaitu Kak Nam.
Dan misalnya ada yang mau mikir-mikir dulu ternyata mau dikonsultasikan dengan orang tua, boleh banget. Misal malam ini mau chit-chat dulu dengan orang tua, boleh banget juga. Karena tadi Kanita udah sharing nomor. Jadi kalau misalnya ada yang mau chat langsung lewat WA Kanita, boleh banget. Karena Kanita selalu on ya WA-nya. Ya. Tapi biasa kalau tengah malam udah bubuk. Jadi nanti kalau misalnya mau daftar lewat WA, boleh banget ya. Jadi atau mungkin, aduh aku malu nih sama Kanita, mau lewat Kak Ella boleh banget juga. Karena Kak Ella juga, aku udah punya nomor Kak Ella kan ya. Jadi nanti kalau misalnya mau geruduk rumah Kak Ella untuk daftar, boleh banget juga kan Kak Ella ya. Iya, oke deh. Karena Kak Ella udah menjadi resmi jadi ambasador Raharja di Peduli Hijab. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga acara hari ini, malam ini, bermanfaat ya dan juga memberikan faedahnya juga di malam ini. Ya, jadi teman-teman, jika memang nanti kita ada lain kesempatan di event-event yang lainnya bisa bertemu lagi atau mau langsung ke kampus pun bertemu dengan Kamin, Kak Mamoy dan Kanita sendiri boleh banget nanti tinggal langsung janjian aja di WA ya. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dadah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. Berarti ini kita live ya, Kanin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bye.